Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Kamal dengan NIM 10584117024. Di sini saya akan merangkum 8 topik utama dalam mata kuliah rekayasa komputasional, di mana materi pertama adalah pengantar rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah disiplin yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks melalui simulasi numerik. Berbeda dengan pemrograman tradisional, fokus utamanya adalah pada pemodelan sistem nyata seperti aliran fluida atau struktur material untuk menghasilkan prediksi berbasis matematika yang akurat. Materi kedua adalah metode heuristik dan algoritma greedy dalam optimasi. Kita sering menggunakan metode greedy. Prinsip utamanya adalah take what you can get now, yaitu mengambil keputusan terbaik di setiap langkah atau optimum lokal dengan harapan mencapai solusi terbaik secara keseluruhan atau optimum global. Contoh klasiknya adalah masalah penukaran uang dengan jumlah koin minimum. Kemudian materi ketiga adalah algoritma fraksional knapsack. Masalah fraksional knapsack memungkinkan kita mengambil bagian atau pecahan dari suatu objek untuk memaksimalkan keuntungan dalam kapasitas tertentu. Strategi greedy yang paling optimal di sini adalah dengan mengurutkan objek berdasarkan densitas, yaitu rasio profit per berat tertinggi, sehingga kita selalu memprioritaskan barang yang paling berharga per unit beratnya. Kemudian materi keempat adalah activity selection problem dalam manajemen waktu. Kita mengenal activity selection problem. Tujuannya adalah menyelesaikan sebanyak mungkin tugas dalam sehari tanpa ada jadwal yang bertabrakan. Pendekatan greedy yang digunakan adalah dengan selalu memilih tugas yang memiliki waktu selesai paling awal, sehingga memberikan ruang lebih banyak untuk tugas-tugas berikutnya. Kemudian materi kelima adalah algoritma graf, Kruskal, dan Dijkstra. Dalam teori graf, kita mempelajari dua algoritma penting. Pertama, algoritma Kruskal yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau pohon perentang minimum dengan memilih busur berbobot terkecil tanpa membentuk siklus. Kedua, algoritma Dijkstra yang berfungsi menentukan lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan akumulasi bobot minimal. Kemudian materi ke-6 dan materi ke-7 itu adalah Practical Swarm Optimization atau PSO. PSO adalah algoritma teroptimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan hewan dalam studi kasus regresi linear. PSO digunakan untuk mencari parameter seperti koefisien regresi yang optimal guna meminimalkan nilai kesalahan atau RMSI. Setiap partikel akan harus memperbarui posisi dan kecepatannya berdasarkan pengalaman terbaik pribadinya atau PBS dan pengalaman terbaik seluruh kelompok atau GBS. Kemudian materi ke-8 adalah simulasi Monte Carlo dan teori antrian terakhir. Kita mempelajari teori antrian menggunakan simulasi Monte Carlo untuk meniru proses pelayanan yang bersifat acak dan stokastik. Dengan model seperti M1 atau M2, kita bisa menghitung parameter penting seperti tingkat utilisasi server, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem, hingga waktu tunggu rata-rata dalam antrian guna meningkatkan efisiensi layanan nyata. Nah, kesimpulannya, rekayasa komputasional bukan sekedar teknologi, melainkan alat untuk menyelesaikan masalah nyata secara efisien dan etis. Sebagai mahasiswa, tugas kita adalah terus mendorong batas kemampuan simulasi ini demi masa depan yang lebih baik. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.